Tes tes. Selamat siang Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Izin memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu Pembina Desa Cantik se-Jawa Timur tahun 2026. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan Halo Desa Cantik atau Halo Descan kedua di tahun ini, Selasa 26 Mei 2026. Eh, Baik, tanpa berpanjang kata, kami persilahkan yang terhormat Bapak Katim kita, Pak Nanang, untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka acara Halo Descan di siang hari ini. Kepada Pak Nanang, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Ini terdengar apa enggak ya, teman-teman suaranya? Dengar, Pak. Hmm, ini tadi sebelum saya mulai, saya melihat satu persatu wajah Bapak Ibu semuanya. Wajah-wajah yang lelah, wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang akan menjadi saksi perjuangan Bapak Ibu nanti akan semuanya, yakin semuanya ini nanti akan menjadi lillah. Tidak mudah ya memang Bapak Ibu, kami semua di sini mengakui betapa dar-der-dornya kita dengan kerjaan yang luar biasa, terutama teman-teman di kabupaten kota, Sakerna, Susena, sensus ekonomi, ketika ada kereta lewat ternyata ada yang lebih cepat lagi, harus selesai. Di saat yang sama juga ada taksi yang di tengah jalan yang menghambat semuanya. Jadi luar biasa. Eh, di saat-saat hiruk pikuk itu kemudian muncul desa cantik yang mungkin kecantikannya tidak cukup menawan bagi Bapak Ibu ya. Tapi ibarat kata ada hal yang sudah dimulai dan kita ternyata berkewajiban untuk menuntaskannya. Nah itu yang ternyata tidak mudah dan ini dalam hal ini kami ya khususnya Mbak Novi itu sebenarnya sudah sangat concern dengan hal ini, dengan betapa beratnya beban Bapak Ibu di lapangan. Tadi belum salam saya, jadi saya hanya intro dulu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, saudara-saudara kami semua atas perjuangannya, atas kinerjanya yang luar biasa.
eh, di tengah beban yang juga tidak sederhana. Per kemarin batas terakhir itu kemarin atau kemarin lusa ya itu kami sudah menerima bukti-bukti pembinaan Desa Cantik yang walaupun dilakukan dengan apa istilah itu menyela-nyela dengan mencoba mensisipkan jadwal di tengah sibuknya Bapak Ibu, tapi kami sangat apresiasi ternyata juga Bapak Ibu telah berupaya untuk memenuhi itu. Dan perlu diketahui nanti di bulan Agustus di sekitar minggu 1 dan minggu kedua itu akan mulai ada penilaian Desa Cantik ini, dan apa yang kita lakukan hingga saat ini sebenarnya adalah semacam roadmap untuk menuju penilaian itu. Semuanya sudah kami cek bersama-sama. Ada beberapa yang memang sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan dan ada beberapa hal yang ternyata masih belum. Tapi itu tidak masalah Bapak Ibu karena semuanya itu semuanya berproses. Dan ini nanti saya akan coba merangkum eh, dokumen sekaligus evaluasi yang barangkali bisa menjadi pedoman atau pegangan Bapak Ibu untuk perbaikan-perbaikan ke depan sampai dengan tahap penilaian. Ini saya share screen dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Baik. Kita tahu di bulan Mei kemarin saya juga banyak mendapatkan komplain ya dari teman-teman, komplain yang sangat wajar saya kira karena memang juga tidak mudah ya. Tapi sekali lagi dan seperti yang sudah saya sampaikan di grup bahwa ada target yang harus kita jaga, ada kinerja yang harus kita jaga karena sekali lagi sepak terjang Desa Cantik khususnya di Jawa Timur ini sudah sangat luar biasa. Sehingga ketika suatu saat tiba-tiba kita tidak mampu memenuhi itu tentu akan menjadi pertanyaan. Nah itu yang memang tidak mudah Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah dimulai dan kita juga harus mempertahankan ini. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa yang dicantumkan dalam Majapahit itu adalah upaya kami untuk mengingatkan tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui. Ada 4, nah kita tahu bersama. Yang pertama adalah laporan pembinaan literasi statistik dan pengolahan data. Kemudian yang kedua adalah laporan pembinaan penyajian data. Jadi selain pembinaan literasi juga ada pengolahannya. Kemudian laporan pembinaan penyajian data. Kemudian yang ketiga adalah bukti dukungan sensus ekonomi di web atau sosial media desa. Jadi yang perlu di-highlight adalah itu ada unsur publisitasnya, yaitu di web maupun di sosial media desa. Kemudian ada satu draft final output dari hasil pembinaan, dari hasil pengolahan, dari hasil penyajian itu coba dikristalisasi menjadi sebuah output. Uh, Sebenarnya antara 1 dan 2 ini kalau kita mau memang bisa ini jadikan satu, tapi seperti yang sudah kami sampaikan, sebenarnya juga ada makna terselubung ya kenapa kok beberapa target itu terkesan banyak gitu kan. Walaupun itu nanti akan menjadi evaluasi bagi kami khususnya pada penertiban apa ya kinerja di Majapahit untuk berikutnya. Tujuannya tidak lain tidak bukan salah satunya sebenarnya ingin menolong Bapak Ibu di kabupaten kota. Ketika semakin banyak item item yang tertera, yang walaupun sebenarnya itu bisa saling melengkapi ya. Satu output bisa untuk memenuhi 2 atau 3 item misalnya. Itu pada prinsipnya itu ketika nanti nilainya ada yang tidak sesuai dengan harapan, kemudian di rata-rata, maka semakin banyak itemnya, otomatis rata-ratanya juga akan tertolong. Nah, kalau itemnya gelondongan yang sedikit, itu tentu juga nanti ketika di rata-rata ketika nanti hasilnya juga kurang memuaskan, hasilnya juga akan gelondong. Nah, itu sebenarnya ada maksud terselubung itu ya. Tapi yang pasti nanti coba kami kalkulasi lagi, sekiranya juga tidak terlalu membebani Bapak Ibu. Secara pribadi dan mewakili teman-teman dunia sosial, saya mengapresiasi atas pemenuhan target Majapahit pada bulan Mei ini dengan berdarah-darah ibaratnya, dengan tetesan keringat dan air mata yang tepat waktu ya di tengah padatnya kegiatan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan dia akan dibalas oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kemudahan, berbagai
anugerah karena sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Apresiasi bagi yang sudah membuat pretest post-test dalam menyelenggarakan literasi statistik ini di Lamongan dan Gresik. Ini kami apresiasi, ini sebuah langkah yang luar biasa. Kemudian juga bagi yang langsung praktek dan menghasilkan output, mengolah dan menyajikan data, Nganjuk, guys Nganjuk, luar biasa. Kemudian juga bagi yang sudah membranding kegiatan Lamongan dengan si pandunya, sistem pelaporan penduduk. Ini sebuah brand yang tentu ini menarik. Ya. Ini kami apresiasi juga. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, eh, berikutnya adalah perbaikan dokumen Majapahit Mei dan Juni itu mohon agar dilakukan secara bertahap. Dilakukan hingga penilaian mandiri yang akan dilaksanakan Minggu 1 dan Minggu 2 Agustus. Dari saya sampaikan di awal, kami tahu betul bahwa untuk mencapai hari ini, itu Bapak Ibu luar biasa perjuangan ini. Ada yang mungkin sifat laporannya belum sifat sementara, belum final. Kalaupun final mungkin ada final 1, final 2, final 3. Artinya yang belum benar-benar firm gitu. Nah, dalam hal ini monggo diperbaiki sampai dengan nanti dilaksanakan pada minggu 2 Agustus ada penilaian. Jadi penilaian mandiri itu dilakukan pada apa namanya pada rentang waktu itu sehingga perbaikannya kalau bisa juga sebelum itu sudah selesai. Dalam hal penilaian mandiri ini nanti tentu Bapak Ibu sudah mengetahui desa-desa mana yang sekiranya dapat dinominasikan, dapat diusulkan ke pusat untuk dinominasikan mendapatkan award desa cantik terbaik nasional. Itu Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah bisa meraba-raba mana desa-desa yang mungkin nanti bisa diusulkan. Minimal satu satker, satu desa atau kelurahan. Kemudian penilaian mandiri nanti itu memang satu yang untuk desa dinominasikan dan yang kedua adalah desa yang tidak dinominasikan. Jadi baik desa yang dinominasikan atau tidak itu semuanya harus dipenuhi LKI-nya karena semuanya itu sudah masuk pada target output dan penetapan kinerja dari pimpinan. Jadi tentu nanti juga Bapak Ibu akan ditanya, akan dicek lagi oleh pimpinan jaminan atau crash dari desa cantik ini, desa cantik ini, baik yang dinominasikan maupun yang tidak dinominasikan. Pak Nah, Timo, indikator ya suaranya apa ya? kecil ya. Kata Mbak Nat gemeretek. Oh iya ya, enggak saya pakai mic ya. Tapi nggak dengar saya jadinya. Cek, cek. Oke. Apakah masih gemeretak? Tes. Halo, Jelas, Mas, jelas. apakah masih gemeretak? Ya, Pak. Sudah jelas. Halo, Iya, sudah jelas, Pak, suaranya. aman ya? Aman, Pak. Oke. Cek, cek. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi nanti baik desa-desa itu dinominasikan maupun tidak itu mohon semuanya dilengkapi LKI-nya karena semuanya itu masuk ke target dari pimpinan. Nah, ada beberapa item yang wajib yang harus dipenuhi bagi desa yang tidak dinominasikan, yaitu LKI 3, itu agen komunitas statistik, kemudian LKI 5, pembinaan statistik, LKI 6, identifikasi kebutuhan data, kemudian juga LKI 9, output, LKI 18, sosialisasi pencanangan, dan LKI 21, sosialisasi dan dukungan SEDTCN. Poin 1 sampai dengan 6 kita tahu ini semuanya sudah masuk ke Majapahit. Jadi sekali lagi apa yang dicantumkan dalam Majapahit itu adalah upaya untuk membantu Bapak Ibu untuk memenuhi tahapan dalam proses memenuhan LKI dari Desa Cantik ini. Nah, nanti juga harus ada laporan akhir dari kabupaten kota terkait dengan penyelenggaraan Desa Cantik. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nanti apa namanya dinominasikan, jadi fokus perbaikannya kepada LKI-LKI yang sudah ditentukan ini. Nanti mohon perbaiki dokumen sesuai rekomendasi yang telah kami berikan, baik melalui Halo Desa 1
maupun Halo Desa Lingkungan. Jadi Bapak Ibu di desa-desa yang sekiranya mau diusulkan ke nasional, misalnya ya, itu lebih fokus untuk perbaikan LKI itu. Lalu yang tidak diusulkan bagaimana? Ya mohon tetap tapi mungkin fokus Bapak Ibu bisa lebih concern ke desa yang diusulkan. Eh, Bapak Ibu sekalian, mohon dipelajari secara seksama LKE dan bisa melihat contoh dokumen yang sudah ada di s.dps.go.id garis miring desa 2500. Jadi untuk desa yang nanti dinominasikan ini mohon jadi apa ya menjadi perhatian ya. Seluruh indikator LK itu wajib dipenuhi semuanya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini belum terpenuhi, ada yang kurang, ada yang apa namanya ini, ada yang cacat misalnya atau yang tidak lengkap, tapi Bapak Ibu merasa bahwa desa itu layak dan patut untuk diusulkan ke tingkat nasional, itu mohon diperbaiki secepatnya sehingga nanti ketika ada tim evaluasi, tim evaluator itu datang, itu hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa nilai tambah yang nanti bisa menjadi tambahan nilai ya atau menjadi tambahan apa istilahnya ini tambahan dari capaian dari nanti itu yang pertama adalah desa yang bersangkutan memiliki output atau inovasi tambahan selain output wajib, misalnya dashboard interaktif, misalnya melalui Looker Studio, atau mungkin ada software yang lain barangkali bisa. Kemudian ada peta tematik, ada chatbot dan sejenisnya. Intinya ada inovasi di luar output wajib itu akan menjadi nilai plus bagi kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah data yang dihasilkan mampu mendukung kebijakan program pembangunan desa. Jadi ada outcome-nya dan sudah realisasi hingga akhir Juli sampai dengan minggu 1 Agustus. Kemarin saya mendengar ada itu di beberapa kabupaten ada hasil dari pendataan program Desa Cantik itu digunakan untuk misalnya untuk ngurus izin usaha dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh apa ya hasil pendataan Desa Cantik itu sudah bisa mendukung kebijakan program pembangunan di kelurahan atau desa tersebut. Kemudian tema pendataan sesuai dengan masalah yang dimiliki desa. Nah, ini coba nanti Bapak Ibu barangkali bisa memberikan masukan atau bisa menggali dari desa itu apa sih yang unik. Gitu. Ada beberapa desa yang topiknya unik itu akan biasanya akan menarik perhatian dari para penilai. Salah satu contoh misalnya kalau di Kediri itu misalnya dengan pendataan desa pendataan tentang soto ayam misalnya. Kemudian di Lamongan misalnya itu pendataan tentang misalnya aksi kematian ini misalnya aja gitu. Atau mungkin isu-isu lain yang menurut Bapak Ibu itu unik itu tentu akan menjadi nilai tambah bagi evaluator dalam mengevaluasi desa cantik yang ada di bawah naungan Bapak Ibu. Berikutnya, lalu apa rencana Majapahit di bulan Juni? Nah, Bapak Ibu, Majapahit itu memang tidak ada matinya, jadi kinerjanya harus tetap ada. Nah, ada dua nanti yang rencananya akan menjadi target pada bulan Juni. Ini sudah kita coba apa namanya nih kita pilih dan kita pilih dua laporan ini memang harus ada di bulan Juni. Yang pertama adalah laporan pembinaan yang dilakukan di bulan Juni. Buktinya kurang lebih dari yang sudah-sudah, yaitu undangan, notulen, daftar hadir, dan dokumentasi. Ini juga termasuk kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyempurnakan atau memperbaiki dari laporan pembinaan yang sudah dilakukan di sebelumnya itu monggo silakan ini lebih di open ya, lebih terbuka yang poin 1. Kemudian yang poin kedua ada satu draft final, salah satu output ini juga sama, pemenuhan dari LKI 9. Kalau kemarin ada yang sudah menyusun statistik potensi desa, ada yang monografi, ada profil desa, nah, itu mungkin bisa membuat yang lain, misalnya leaflet atau kemudian juga produk-produk yang lain ya, yang kaitannya dengan output yang ada di desa itu. Bapak Ibu sekalian, di sini ini coba kami menyampaikan beberapa contoh barangkali bisa menjadi praktik baik ya bagi Bapak Ibu di kabupaten kota yang lain dalam menyusun sebuah laporan. Yang pertama itu di Kabupaten Probolinggo
Ini di-highlight undangan yang mungkin ini bisa dari unsur luar atau mungkin dari eksternal atau dari apa tokoh-tokoh tertentu yang sudah ditentukan ya. Bahkan di sini diberi keterangan itu di sampingnya. Misalnya Puja Dwi dan Susiolawati adalah agen statistik Desa Sumberkerang. Nah, informasi-informasi ini yang ketika kami menilai itu belum terlihat sehingga kami kesulitan. Sehingga dalam hal apa namanya mereview berkas yang ya Bapak Ibu masukkan itu pada akhirnya kita juga kesulitan itu untuk membedakan. Nah, kemudian juga dikasih keterangan itu di bawahnya. Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh camat dan kasih pem Kecamatan Desa Gending, 9 perangkat desa yang bertanda bintang. Nah, ini menarik ini. Jadi semakin clear ya, semakin jelas. Dan sudah memenuhi 75% dengan perangkat desa Sumber Kerang sebanyak 12 orang dan dihadiri juga kader dari tim pendamping keluarga. Ini apresiasi ya Kabupaten Probolinggo, luar biasa timnya. Kemudian berikutnya juga contohnya meng-highlight kehadiran 3 unsur, baik agen, aparat, dan perwakilan masyarakat dalam kegiatan literasi. Ini seperti di Kabupaten Bangkalan, di sini juga ada keterangannya. Agen statistik desa itu ada 2 orang di highlight kuning pada daftar hadir, kemudian ada yang di highlight hijau itu yang dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang di highlight orange. Bahkan di bawah juga ada keterangan. Ini contoh-contoh yang mungkin nanti bisa di ATM ya Bapak Ibu. Karena kita ingin sama-sama berhasil ya. Terus kemudian dukungan SE 2026 oleh desa kelurahan yang diupload di website. Ini juga ada beberapa contoh, misalnya di Kabupaten Pacitan, di luar biasa. Ini diupload di sini, ada bahkan juga ada linknya. Ini kadang-kala gini Bapak Ibu sudah mengupload, sudah mencantumkan, sudah screenshot, tapi tidak tertera linknya. Linknya tidak bisa. Sehingga kita juga kesulitan untuk ngecek lebih lanjut terkait sosialisasi SI pada media sosial atau pada web yang ada di desa itu. Kemudian juga Kota Blitar, ini juga sudah ada, bahkan juga ada keterangan dan linknya juga, serta Kabupaten Lamongan ya. Ini mungkin maksudnya Kabupaten Lamongan ya. Ini juga ada di Instagramnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi lengkapnya mulai dari screenshotnya, kemudian juga ada link untuk mengakses media sosial atau sosialisasi dari SI226 itu. Terus kemudian ini yang perlu kita cermati bersama, publikasi Podes itu harus memiliki data dan ulasan. Data bisa berupa tabel dan grafik dan harus memiliki judul, tahun data, dan sumber data. Ini contohnya seperti di Kabupaten Ngawi atau juga di Kabupaten Bondowoso. Ini barangkali nanti bisa jadi patokan ya Bapak Ibu ketika memberikan arahan kepada teman-teman agen statistik di desa ketika menyusun sebuah profil atau sebuah mohon maaf menyusun sebuah publikasi itu harus ada data dan juga ulasannya. Terus kemudian di Nganjuk ini juga menarik. Ini ada kependudukan Kelurahan Cangkringan. Itu leafletnya bicara tentang itu, cerita tentang itu. Jadi leaflet ini memuat data baik tabel atau grafik dan harus memiliki unsur judul, tahun data dan juga sumber data. Ini sarannya coba bisa menggunakan data tahun 2025. Kemarin kami juga melihat ada beberapa publikasi itu menggunakan data tahun 2024. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara global ya. Nanti monggo habis ini langsung diskusi. Barangkali ada yang ditanyakan, termasuk mungkin hal-hal yang apa ya, yang belum jelas ya. Baik yang saya paparkan tadi maupun yang ada di LKI yang sudah di-share oleh Mbak Novi. Monggo Bapak Ibu, waktu saya kembalikan ke Mbak Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nanang yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka acara Halabesan kedua siang ini. Selanjutnya, kami sudah memberikan hasil evaluasi Majapahit di bulan Mei, sudah ada di kolom chat maupun di WA Grup Pembina Desa Cantik. Kami persilakan Bapak Ibu, kami buka ruang diskusinya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai hasil pemeriksaan dari kami ataupun mungkin ingin mempertanyakan rencana target Majapahit bulan Juni atau bulan-bulan ke depannya. Kami persilakan. Silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
Mumpung ada Bapak Katim, jadi unek-uneknya bisa disampaikan mungkin ke Pak Nanang. Monggo Bapak Ibu kita ngobrol aja, kita santai aja. Barangkali nanti ya kalau ada yang bisa kami jawab. Kalau enggak nanti kita pending, kita jawab berikutnya. Mohon izin Bapak Ibu yang tadi kami highlight itu, yang dijelaskan Pak Nanang itu hanya cuplikan saja. Jadi bukan berarti hanya Bangkalan saja yang seperti itu atau hanya Lamongan saja yang seperti itu, tapi banyak yang lain seperti itu juga yang sudah melakukan highlight daftar hadirnya, yang sudah memberikan link bukti dukungan yang bagus, tapi kami hanya menampilkan beberapa cuplikan saja. Yang mungkin bisa dijadikan contoh bagi Bapak Ibu yang lain yang bukti dukungnya belum lengkap. Adapun yang dijelaskan Pak Nanang tadi, eh, dan sudah kita bahas waktu pelatihan Pembina Desa Cantik, minimal satu satker untuk dapat mengajukan satu desa atau satu kelurahan yang akan dinominasikan dalam awarding Desa Cantik Nasional. Dan minimal satu desa atau kelurahan tersebut harus melengkapi semua indikator LKE yang ada di dalam LKE Desa Cantik yang 2026. Jadi kita masih punya waktu 2 bulan. Mohon untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk menghasilkan output dan terkhususnya juga outcome-nya Bapak Ibu. Jadi kalau outputnya sudah ada, kira-kira outcome-nya itu mau diapakan, itu juga harus dipikirkan. Gimana Bapak Ibu ini memang tidak ada yang ingin bertanya atau sedang sibuk dengan rekrutmen petugas dan kegiatan yang lainnya. Mas Buyung, gimana kabarnya Mas Buyung? Halo, kami Pak Halo, Nofri, Banyuwangi, Pak, Pak Nanang. nggih, mau nggih, siap. Ya, Pak Lukman. Eh, saya melihat evaluasi di sini ya, di mana ini final evaluasi Majapahit April 2026. Ini ada laporan sosialisasi, mungkin mungkin Mbak Nofrinya juga bisa melihat Mbak, Saya share screen aja ya Pak ya. di mana. Boleh, Ini kah Pak? Mei ya. April. Oh, April bulan lalu. Iya, Halo Descen yang pertama ya Pak ya. iya. Saya akan melihat ini yang final evaluasi Majapahit April 2026. Ada sosialisasi, kemudian identifikasi, itu undangan daftar hadir banyak yang dicoret, Bu. Oh, Notulen, ini yang bulan lalu ya Pak. iya, Iya, banyak yang memang disilang. ya itu kondisi yang bulan lalu Pak. Tidak kami Padahal update. ada semua ya? Ya kalau memang sudah ada tidak masalah Pak. Kalau yang di Oh gitu. microsite ya di microsite ini yang kami bahas waktu Hmm, Descan pertama Pak. Jadi itu sebelum oke. setelah deadline setelah deadline Majapahit di tanggal berapa ya waktu itu 25 April ya. Oh iya, Oh, ya saya lihat, ya ya kaget juga sih. kalau memang sudah terpenuhi bisa diabaikan Pak. Mas Wisman. Oh iya, oke udah. Ya, siap. Terima kasih, Mbak Novi. Iya, Terima kasih sama-sama Mas Pak. Lukman. Nggih, monggo yang lain, Bapak Ibu, silakan ngobrol. Ada yang di
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ulfa di kolom chat ya. Di paparan tertulis template. Di paparan tertulis template monografi dan profil desa akan disediakan oleh provinsi. Untuk yang sudah menyusun dan jika berbeda dengan template, apakah harus disamakan? Tidak, Mbak Ulfa. Jadi template yang kami sediakan ini hanya alat bantu saja. Jika sudah menyusun profilnya sendiri, monografinya sendiri, menggunakan desainnya sendiri, layoutnya sendiri juga tidak masalah. Selama profil yang dimaksud itu bukan seperti tahun lalu. Jadi bukan hanya cover lalu ditambahi cover. Jadi ini salah satu catatan kita di tahun 2025 oleh pusat bahwa di Jatim itu kebanyakan profil desa itu hanya cetakan prodeskel lalu ditambahi cover. Nah, dari pusat harapannya sih jangan begitu lagi tahun ini. Jadi harapannya kita menyusun ulang publikasi profilnya menggunakan aturan dari prodeskel itu kurang lebih. Lalu dibuat semacam publikasi. Jadi ada ulasannya, lalu dalam tabelnya itu tabel atau grafiknya itu harus ada judul maupun sumber. Nanti apa namanya template profilnya atau monografinya akan kami kirimkan menyusul ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, mungkin kami undang aja ya Pak Nanang ya dari Mbak Ulfa Fix nyusun lagi ya berarti. Eh, Berarti yang diupload itu masih Prodeskel ya Mbak Ulfa ya? Cetakan Prodeskel kosongan ya? Kalau cetakan Prodeskel kosongan itu pusat nggak mau, mintanya kita nyusun publikasi ulang dari awal gitu. Mungkin kami bantu manggil dari 79. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ya. Silakan Mas Dika. Iya, mungkin dari kami di Kota Batu curhat sedikit sih memang terkait ya kalau terkait kesibukan sebenarnya bukan cuma dari BPS ya, rekan-rekan desa juga kemarin hmm, juga ada kesibukan lain terutama menjelang kegiatan bersih desa ini kalau di Kota Batu Mbak. Jadi untuk kegiatan pembinaan baru terselenggara setelah deadline Majapahit ini sih. Sebagai informasi di PJ ini sekarang sedang berlangsung Mbak, kegiatan pembinaan literasi statistiknya. Terus mungkin itu sih kalau terkait dengan target di bulan Mei Mbak ya. Itu saja Mbak. Terima kasih. Mas Dika izin di desa yang dibina di Batu itu mengambil tema pendataan apa ya? Kalau temanya terkait dengan ini ya, maksud NIB ya. Kalau variabelnya saya lupa di kemana sudah ada di masing-masing pembina sih. Saya lupa linknya ada di mana. Saya Sudah konfirmasi lagi. sudah melakukan Harus bantu dulu terus baru belum? kerjakan gitu. Gimana Mbak? Maaf, suaranya nggak terdengar. Apakah sudah melakukan pendataan lapangan? Eh, di Pendem hari Jumat kemarin itu sudah pelatihan petugas. Oh iya. Iya, Kalau kalau desa Pendem ini kan rencananya ingin mengambil tema UMKM dan Balita Desa Wisma ya? Benar ya iya, Mas ya? iya benar-benar. Berarti digabung gitu ya? Ada UKM kayak sensus ekonomi gitu ya? Ada SE-nya, Iya, ada iya, 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 Toseknya juga ya? iya betul Mbak. Memang untuk apa variabel-variabel yang dibutuhkan desa kan masing-masing berbeda Mbak ya. Jadi kebetulan untuk Pendem mengambil temanya demikian. Oke, siap. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas Dika? Sementara itu dulu sih Mbak. Mungkin ya dari kami memang kesulitannya di waktu ya. Jadi
ketika penyusunan bukti dukung ya otomatis kami harus maju dengan waktu untuk Majapahitnya. Gitu Mbak. Makasih. Terima kasih. Uh, Selanjutnya dari 78 sedang rekrutmen petugas sepertinya tidak hadir. Dari Kota Madiun 77, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk link materinya sebentar, Bapak Ibu. Untuk materinya, link materinya sudah kami buka, Bapak Ibu. Silakan bisa diakses di microsite di bagian unduh materi. Selanjutnya dari Kota Madiun, kami persilakan untuk menyampaikan eh, kendala mungkin yang dihadapi di Kota Madiun terkait pembinaan desa cantik. Kami persilakan, ini ada Mbak Vira, Mas Agung yang bergabung. Kalau dari 76, 76, Pak Rohim, Pak Agi, Pak Alim. 75 mungkin ada. Izin Mbak, sementara belum ada. Ini ketua timnya juga lagi diminta jadi narasumber sama Pemkot terkait desain. Eh, untuk yang pembina utama juga pada kegiatan ini, pelatihan serupi Mbak. Oh Jadi ini ya, kami mewakili. Iya, terima kasih. iya siap. Terima kasih Pak Kurniawan. Dari 74, apakah dari Kota Probolinggo ada Mbak Riksa? Ada yang ingin disampaikan? Kalau dari 73 dari Kota Malang, ada Mbak Windy, ada Bu Yenita, Mbak Siti Baroka, ada Mbak Jasmine. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari Kota Blitar, Mas Koir, ada yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit saja, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas gilirannya ya. Karena saya yakin ini sepertinya hampir seluruh kabupaten kota ini capeknya berasa banget ini yang bulan ini. Eh, yang pertama yang ingin saya tanyakan ya, sebenarnya saya sudah pernah wapri ya ke Mbak Novi juga bahwa salah satu pembina dari tiga pembina Descan itu kan di kami itu sedang cuti melahirkan sehingga harus digantikan oleh tim yang lainnya ya di desa tersebut. Kami masih belum yakin nanti apakah nanti akan menjadi masalah pada saat ada pengecekan presensi dari pembina yang sudah dilatih eh, pusat, lalu namanya kok tidak selalu hadir seperti itu. Meskipun sebelumnya sudah kami mitigasi dengan melakukan internalisasi ya kepada seluruh tim yang nanti akan membantu di setiap kelurahan itu. Sehingga sebenarnya sudah ada transfer knowledge-nya. Ini itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau menurut saya ya,
untuk kedepannya ya, khususnya di tahun ini mungkin pas hektik-hektiknya ya. Untuk kedepannya di 2027 mungkin ya, kalau bisa ya saran kami untuk lokus yang diajukan itu sebaiknya dikembalikan lagi saja ke satu ya. Karena ujung-ujungnya kalau tadi disampaikan dari tiga yang diusulkan tetap satu juga nanti akan yang di apa namanya ditonjolkan ya untuk diajukan nasional gitu. Padahal kita sudah menghabiskan banyak sumber daya juga ya untuk membina di tiga kelurahan itu. Kenapa kalau seandainya diajukan satu di awal itu tidak difokuskan satu saja sehingga sumber daya kita itu bisa fokus. Kalau seperti ini kan di apa sensusnya juga harus terpecah ya, belum lagi yang gerbong-gerbong yang dadakan-dadakan ini juga sangat mengejutkan ya. Nah, mungkin itu ya masukan dari saya ya, dua itu. Pertanyaan sekaligus masukan. Terima kasih. Jadi terima kasih. Kalau terkait Mbak Ilma ya yang cuti melahirkan itu dari ketentuan LKE-nya sih tidak ada terkait pembina yang dilihat kehadiran aktifnya itu dari sisi agennya, Pak. Jadi dari sisi agennya yang harus kita buat laporan keaktifan dari si agen statistik tersebut, yakni orang perangkat desa atau kelurahan. Kalau dari sisi pembina, pusat sih mikirnya karena ini adalah tim ya dari BPS-nya itu adalah tim pembina. Jadi memang tidak ada secara khusus harus siapa yang selalu hadir dalam kegiatan tersebut. Tapi khusus agen, per nama yang dicantumkan dalam SK agen harusnya dilaporkan dalam LKE 3A kalau tidak salah terkait keaktifan agen statistik. Lalu curhatan yang kedua terkait jumlah desa yang dibina ya dalam tahun ini, sejujurnya itu sudah mendapatkan banyak sekali penolakan. Kayaknya hampir semua deh menolak 3 desa, tapi ini adalah eh, permintaan dari pimpinan teratas dengan harapan bisa sekaligus eh, memberi dukungan sosialisasi SE gitu harapannya dengan adanya kegiatan desa cantik di 3 desa. Cuma dengan kondisi kita saat ini mungkin bisa kami berikan saran juga, masukan juga ke pusat bahwa memang daerah sulit sekali kalau harus dibebani dengan 3 desa seperti ini. Baik, terima kasih Mas Koir. Atau mungkin ada tanggapan dari Pak Nanang? Silakan. Baik, kasih selanjutnya kita ke Kota Kediri. Dan Mbak Ulin, ada Pak Imam Sanusi. Ini persilakan jika ada yang ingin disampaikan. Kota Kediri ini salah satu temanya yang menurut saya menarik karena temanya itu secara khusus mengambil tentang potensi yang ada di kelurahan itu ya Mbak Ulin ya. Di Kelurahan Tamanan ya kalau nggak salah ya terkait pendataan UMKM khusus soto saja. Mungkin Mbak Ulin ada yang ingin disampaikan terkait pendataannya atau silakan Pak Imam. Oh, mohon maaf mungkin Mbak Ulin juga lagi repot ini Mbak, wawancara rekrutmen afirmasi iya. ini. Nah, untuk pelaksanaan pendataan sementara yang sudah dilaksanakan ini malah Kelurahan Campurjo untuk keamanan dan Banjarmati mungkin masih bulan depan mulai pendataan di lapangan. Masih Mas Imam. Jadi baru Campurjo ya Iya, sudah betul. jalan ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dari Mas Imamnya? Sementara tidak. Itu saja. Terima kasih. Dari Sumeneb, ada Pak Toto. Ada yang ingin disampaikan? Sementara ini belum ada Mbak, karena kebetulan di Kabupaten Sumeneb itu 3 desa yang mewakili desa cantik itu apa ya, yang diprogramkan itu kebetulan sama. Jadi enak kita langsung kita kumpulin jadi satu ya, ada semacam pengarahan-pengarahan dari kita. Gitu aja sementara Mbak. Terima kasih Terima Pak kasih. Toto.
Dari Pamekasan ada Mbak Mega, Mbak Nisa, dan Pak Pari. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Silakan. Kalau dari Sampang ada Mas Ardi Tian, Mas Ridwan, Mbak Rosnita. Izin mungkin sedikit, Mbak. Silakan. Ya, sebenarnya kami mohon maaf ya untuk ketua tim dan penanggung jawab jasa cantik tidak dapat hadir di sini. Kami mewakili dan penanggung jawab jasa cantik. Mungkin sedikit aja, Mbak. Di sini tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal, terutama terkait evaluasi Majapahit ya. Tadi untuk Kabupaten Sampang di situ belum tersedia gitu ya, yang untuk Pangelen dan Polaken. Tapi dari informasi yang saya terima dari ketua tim katanya sudah mengirimkan gitu. Mungkin mungkin salah link atau bagaimana, nanti mungkin eh, kita koordinasikan lagi gitu ya, Mbak ya, terkait hal tersebut. Itu Kalau aja sih. Pangelen, Mm-mm. izin Mas, kalau Pangelen itu sudah ada ya semuanya ya. Kalau Mm-mm. di klik linknya itu sudah ada filenya ya Mas ya. Iya, informasinya seperti itu. Ini soalnya saya barusan buka lagi, masih belum ada sih filenya. Nanti minta tolong Mas Ridwan ya, bisa WA mungkin link filenya yang mana ya. Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih, itu saja sih. Dari Bangkalan, kami persilakan ada Pak Rudi, Pak Syadat, ada yang ingin disampaikan? Ya Mbak, yang Silakan. tadi itu laporannya kelihatannya bukan dari Bangkalan Mbak, yang buat contohnya. Oh, iya ya, maaf ya dari Iya, Sumeneb ya kayaknya ya. dari Sumeneb iya. Ya, mohon maaf Pak. Saya Ya, untuk gugup Bangkalan hari ini masih sebenarnya. banyak kurang Mbak, nanti diperbaiki, dilengkapi lagi. Iya, ya mohon maaf Sumeneb sama Bangkalan tadi tertukar ya. Oke, nanti saya perbaiki. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Mas Syadat? Sebenarnya enggak ada sih Mbak. Ya, terima kasih. Kalau dari Gresik, ada Mbak Andini, Mbak Sumroto, Pak Agung. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, berizin Mbak untuk Iya, Gresik. silakan Mbak Intan. Untuk pembinaan literasi statistik kemarin untuk Kabupaten Gresik memang dilakukan secara bersama serentak di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 dengan tanpa alasan karena kami juga menyesuaikan jadwal dari desa yang bersangkutan. Nah, kebetulan untuk Manyar Kompleks memang desa yang jadi desa cantik di Kabupaten Gresik itu sekarang lagi kepala desanya bolak-balik ke kejaksaan karena ada terkait pemaksaan sebagai saksi pembebasan lahan di JP. Jadi kami juga menyesuaikan jadwal dari pihak desa gitu. Jadi kami juga untuk sosialisasi SE itu kami juga menyesuaikan jadwal dari Pak Kadesnya itu agak susah. Jadi kami baru bisa ambil di hari Jumat kemarin dan sudah 2 desa yang sudah upload bukti sosialisasinya di sosial media sampai hari ini. Dan sudah kami update juga di bukti dukungan KI. Ya, Mbak Intan, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait pemenuhan dokumennya,
terkait yang literasi ya, indikator literasi itu kan yang dinilai itu kehadiran 3 unsur. Ada agennya, perangkat, maupun perwakilan masyarakat. Sebenarnya kalau dari sisi LKE ya tidak harus dilaksanakan pada bulan Mei. Jadi kalau masih misalnya ada catatan yang belum belum ada 3 unsur tersebut, kita mungkin bisa menyelenggarakan kegiatan literasi statistik di bulan Juni lagi, biar mencakup ketiga unsur tadi. Minimal satu kegiatan yang ada ketiga unsur tersebut, yakni ada unsur agen, aparat maupun masyarakat, perwakilan masyarakat itu sudah bisa mencakup terkait literasi statistik. Oke, terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya kita ke Lamongan. Ada yang ingin disampaikan? Ada Pak Bagus Ari. Ya, Manopri sementara aman. Lagi rapat ini, Mbak. Oh iya. Iya. Selanjutnya dari 23 Tuban, ada Pak Ilham, ada Pak Joko, ada Pak Luki, dan ada Mbak Triana. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Sekedar menginfokan aja sih Mbak. Iya. Kami untuk pembinaan kemarin kita fokuskan bareng-bareng di kecamatan. Untuk outputnya barusan kami upload Mbak. Mohon maaf ya. Kalau Tuban itu tadi saya cek baru ada pelatih pembinaannya ya, baru ada Iya pembinaan. benar ya. Out- Barusan Mbak. Iya outputnya barusan out- kami upload. Iya. Kalau dukungannya Mas, Dukungannya bulan depan Mbak. Oh ya siap. Oke, terima Iya Mbak. kasih Mas Terima kasih Ilham. Mbak. Iya. Ya, ada yang ingin ditanyakan mungkin selain Mas Ilham, teman-teman dari Tuban? Sejauh ini belum ada sih Mbak. Oke, terima kasih. Kita geser ke Bojonegoro. Ada yang ingin disampaikan? Ada Mbak Alifa dan Pak Bambang. Ya Mbak Novi, kemarin untuk pemenuhan bukti dukungan kan sebenarnya mungkin semua teman mengalami ya kalau kita sedang banyak kegiatan gitu ya. Jadi kita kemarin bacanya juga kurang ini ya, kurang bisa teliti gitu, kurang bisa memahami sebenarnya yang diminta itu seperti apa. Jadi kita untuk kualitas kami sih menyadari kayaknya masih kurang ya. Kemarin guru yang penting ada dulu aja gitu. Mungkin nanti ada perbaikan dari provinsi bisa kita revisi lagi gitu. Ya, benar. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Mbak Alifa terkait pemenuhan bukti dukungnya. Mungkin sekarang dengan adanya catatan, apakah sudah tahu gitu harus ngapain gitu Mbak? Oh gitu. Untuk catatannya sih tadi saya ada ini sih satu poin yang hanya diupload untuk didukung yang diminta LKS saja gitu ya Mbak. Oh Eh, ya. Itu kan kemarin di LKE beberapa nggak disebutkan seperti kayak surat tugas sama SK tugas itu kan mungkin nggak ada ya. Cuman kalau kita di rutinan kita di BPS kan biasanya dibikinkan gitu. Makanya saya kemarin bikinkan aja sama kayak kita kalau ke lapangan gitu Mbak. Apa itu harus dihapus aja atau dibiarkan? Jadi Mbak Alifa, sistem penilaian desa cantik ini kan menggunakan CUI dan kita itu hanya bisa share satu file per satu indikator. Jadi maksud catatannya itu kan itu ada banyak file ya. Kita nggak bisa share folder, jadi kita hanya bisa share file. Jadi bukan tidak boleh membuat surat tugas dan sebagainya, tapi alangkah baiknya digabung dalam satu file saja gitu. Ya, nanti digabung aja ya Mbak ya. Terus nanti uploadnya di folder mana Mbak? Kayak yang lain-lain itu saya bingung juga. Jadi di satu folder salah satu gitu ya? Ya, digabung saja. Sebentar saya lihat. Terkait ada penyusunan kuesioner dan sebagainya itu sebenarnya itu diminta di LKE indikatornya yang khusus, Mbak. Jadi bisa langsung
bisa langsung ke folder yang bersangkutan. Sebentar saya share screen ya, Mbak. Uh, jadi Mbak Alifa dan Bapak Ibu semuanya, khususnya yang baru mengikuti kegiatan Desa Cantik tahun ini ya, penilaian Desa Cantik itu mengacu kepada LKE. Penilaian Desa Cantik itu mengacu kepada LKE dan ini adalah tampilan LKE-nya. Yang warna hijau ini artinya indikator yang wajib dipenuhi oleh desa yang tidak dinominasikan. Sementara semuanya ini harus dilengkapi bagi desa yang dinominasikan. Kalau tadi pertanyaan Mbak Alifa itu karena di Bojonegoro itu misalnya sudah menghasilkan kuesioner ya, kalau tidak salah pelatihan petugas. Nah, Mbak Alifa bisa taruh filenya itu di folder 7, Mbak. Di folder 7 ini sudah ada permintaan khusus terkait itu. Kuesioner yang digunakan, rancangan outputnya, buku pedomannya, SOP, pelatihan petugas, dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya indikator yang tadi yang kami komen itu kan di indikator pembinaan statistik ya. Dia itu hanya meminta terkait literasi statistik dengan secara spesifik kami hanya menilai kehadiran dari agen, aparat, dan juga masyarakat. Jadi kalau dokumen-dokumen lain yang tidak berhubungan dengan literasi statistik tersebut, baiknya tidak diupload di folder 5 ini, tapi diupload di folder lain yang bersesuaian dengan yang diminta. Jadi contohnya yang tadi dibilang Mbak Alifa itu ada di kuesioner ya uploadnya di 7A1 Mbak. Di folder 7A1 sebenarnya Baik. sudah kami buat. Ternyata iya ya LKE berarti itu nomor penomorannya itu udah sesuai yang di folder itu ya Mbak ya. Iya, sudah kami. Baik. Iya ya Mbak, maaf baru paham. Ya, siap. Terima Ada kasih lagi. Mbak. Ya, Sudah. Mbak. Iya, siap. Untuk template monografi dan profil nanti kami share ya Pak Angga. Sementara kami susun. Tadi sudah Bojonegoro ya. Kita ke Ngawi. Ada pertanyaan atau tanggapan, saran dari Mbak Bana, Mbak Pristia, dan Mbak Devi? Kalau dari Ngawi tidak ada, dari Magetan ada Mbak Alivia, Mbak Fitrana, Fitrana, Bapak ya, Bapak Fitrana. Ya, kayak kau. Izin, izin, Mbak. Iya, Ya, silakan. sebelumnya kami mohon maaf pengumpulan bukti dukungnya ya begitu seperti yang Mbak Nofri periksa dan tim gitu ya. Ya, nanti akan selanjutnya akan dilengkapi gitu ya, Mbak. Itu aja sih. Makasih. Ya, siap Mbak Alivia. Eh, dari Kabupaten Madiun, mungkin ada pertanyaan, Pak Aditya, Pak Arif, Pak Setiawan. Izin Mbak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau dari Madiun sih hampir sama dengan kabupaten lain ya, karena dinamikanya itu apa namanya di desa itu ternyata juga tidak semulus yang kita perkirakan ya. Di desa itu ternyata itu yang pertama mungkin kita perkirakan tuh dananya terbatas ya, dan ternyata di sana banyak kebetulan yang desa yang kami bina itu terlalu sibuk, jadi banyak banget seremonial-seremonial yang dilaksanakan itu akhirnya untuk desa Cantika sendiri mereka sepertinya udah terlalu itu ya kelelahan gitu artinya baik kepala desanya maupun agennya kemudian jadi perencanaan terkait pendataan yang akan kita laksanakan sendiri jadinya tidak maksimal seperti itu sih Mbak. Hmm. Mungkin ada kebingungan Mas Arief dalam menyusun bukti dokumnya. Untuk ujian bukti dukung ya kita coba lengkapi sesuai yang di apa namanya itu petunjuknya itu LKI itu sih Mbak. Kita jadi beberapa kita gabungkan yang apa namanya itu bisa kita gabungkan seperti untuk yang pembinaan, kemudian pelatihan penyajian data, terus apa bukti dukung untuk dukungan SE itu juga kita kita jadiin satu. Nah, selanjutnya sih ya paling ngikut-ngikut daerah lain yang sudah pernah menyusun gitu paling sih amati tiru dan modifikasi sih Mbak. Iya.
Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Kita ke Nganjuk. Ada Mbak Vega, Mbak Yuni, Pak Bayu. Ada yang ingin disampaikan? Nah, nggak ada sih Mbak, kita masih berusaha untuk menyesuaikan aja sesuai instruksi aja. Iya. Untuk ketua timnya masih cuti Mbak. Nah, Oh, sama Mbak Ram. iya Mbak Ram masih cuti, kemudian Mas Bayu ini disambi pelatihan seruti juga. Akan melanjutkan. Terima kasih Mbak Vega. Kita ke Jombang. Pak, ada Bu Ari, Pak Abdul Sikit, Mbak Leila. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin mengkonfirmasi sedikit ya Mbak Nuri. Iya. Yang pertama untuk dukungan sosialisasi sudah kami upload di 3 desa, nanti minta tolong dicek karena kemarin belum sempat. Kemudian untuk Majapahit Juni itu kan kalau ada pembinaan berarti bukti dukungnya bisa diupload. Nah sepertinya rencananya pembinaan ini kan tinggal 2 gitu kalau nggak salah, tinggal analisis dan yang apa terkait website desa. Jadi pembinaan terkait website desanya. Nah, sepertinya kita mungkin tidak di bulan Juni. Berarti kalau tidak dilakukan bulan Juni, tidak perlu untuk didukungnya. Nggak apa-apa nih, Mbak Nobri. Oh, ini maksudnya Mbak Leila ini tidak bisa turun ke desa selama bulan Juni atau bagaimana, Mbak? Eh, Kalau bulan Juni kemarin rencananya kita fokuskan untuk pengumpulan datanya, kemudian outputnya juga, dan pemeriksaannya seperti itu. Jadi untuk pembinaan terkait analisis dan website desa, tutorialnya itu mungkin nanti di bulan Juli. Gitu. Oke. Ini ya Mbak, nggak padat ya. Jadi rencananya di bulan Juli itu kami akan meminta target outcome-nya. Jadi kalau sudah ada rencana outcome-nya, kami minta di bulan Juli rencananya. Dan Juli itu kan harusnya semuanya sudah final ya. Kalau ditaruh di bulan Juli, apakah tidak akan penuh, Mbak Lilia? Kalau target terakhir itu di Juli awal atau tengah atau akhir, Mbak, untuk selesai semuanya gitu. Di akhir. Penilaian mandirinya itu di minggu pertama Agustus sampai minggu kedua Agustus, kalau tidak salah. Nah, biasanya sih di bulan Juli itu biasanya ya udah fokus ke hasilnya sudah ada, jadi fokusnya itu ke mau ngapain di data ini, outcome-nya gitu. Kalau pembinaan ditaruh di bulan Juli itu apakah tidak akan terlalu penuh, Mbak? Oh ya, nanti coba kita obrolkan dengan tim lagi nih. Iya, Karena Juni ini kan juga sensus ekonomi nih, khawatirnya nggak ada betul. waktu juga. Iya. Oke. Ya, Kalau memang makasih Mbak tidak, Nurul. ya siap Mbak Leila. Kalau memang tidak ada pembinaan di bulan Juni, bisa diganti dengan kunjungan gitu Mbak. Karena kan katanya ada pendataan ya. Biasanya kalau pendataan itu kan ada mungkin kunjungan ke desanya sekali saja itu bisa dilaporkan dalam Majapahitnya. Dengan bukti hukumnya tetap sama, harus ada undangan, daftar hadir, dokumentasi, dan notulennya Mbak. Oh. Oke. Makasih Mbak Lelia dari Mojokerto. Apakah ada yang ingin disampaikan atau kalau tadi di chat ada rekaman petugas ya. Oke, mungkin kita ke Sidoarjo, ada Mbak Eka, ada Pak Asin, ada Mbak Nuning, ada yang ingin disampaikan? Mungkin tanya ini aja sih Silakan Mbak. kemarin. Iya, yang literasi. Kemarin kan kami ada satu literasi barengan sama pelatihan petugas, kemudian satu lagi pelatihan pengolahan dan penyajian data. Nah, itu pengolahan penyajian data itu perlu dimasukkan sebagai literasi juga atau cukup satu aja ya untuk literasinya? Eh, bisa semuanya Mbak, bisa semuanya itu gelondongan gitu. Jadi literasinya itu ada berpart-part seperti itu.
Tapi ada satu daftar hadir itu yang terhighlight semuanya gitu, terhighlight daftar hadirnya, sorry. Jadi kan di LKE LKE 5 pembinaan statistik ya, di penjelasannya itu kan meminta penilaiannya itu melihat kehadiran 3 unsur. Nah, biasanya kami kesulitan nih mau melihat 3 unsur kalau dari beberapa kegiatan literasi itu bagaimana caranya. Jadi untuk memudahkan, kalau misalnya Sidoarjo itu melakukan 4 kali literasi ya. Literasi itu terdiri dari pengolahan, penyajian, analisis, dan sebagainya. Salah satunya itu di-highlight di mana ada kehadiran 3 unsur itu, yakni eh, agen, perangkat, maupun perwakilan masyarakat. Jadi cukup satu di-highlight juga berarti. Kalau misal hanya satu saja juga sebenarnya tidak masalah Mbak Nuning karena nanti di LKE 19B kalau tidak salah, LKE 19 terkait realisasi pembinaan itu harusnya yang gelondongan semuanya. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir itu harusnya juga ditaruh di LKE 19. Jadi kami silakan saja pada Bapak Ibu sekalian kalau di literasi statistik itu mau menaruh beberapa kegiatan juga boleh atau satu kegiatan saja yang memang sudah dihadiri oleh 3 unsur tersebut, yakni perangkat, agen, dan masyarakat juga boleh. Sudah paham nggak Mbak Nuning atau belibet nih penjelasan saya? Ya, sudah paham kok. Iya. Ya, terima kasih. Eh, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bingung terkait literasi statistik itu. Jadi kalau Bapak Ibu buka LKE-nya, ini sambil saya buka lagi ya LKE-nya. Jadi di LKE 5 ini, pembinaan statistik, apakah telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik? Dalam bukti dukungnya itu diminta telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik kepada agen statistik, aparat desa, dan masyarakat. Jadi ketiga unsur ini yang dinilai dalam kegiatan literasi statistik. Nah, bagaimana kami bisa menghubungkan literasi statistik yang di poin 5 ini, LKE 5 ini, dengan LKE 20? Kita scroll ke bawah, kita lihat yang LKE 20, yaitu pembinaan terkait peningkatan literasi penyelenggaraan kegiatan statistik. Di poin 20B, apakah penyampaian materi tentang literasi statistik dalam kurung GSBPM telah dilaksanakan? Nah, jadi makanya kami minta dalam target Majapahit itu eh, bukti dukungnya itu bisa diupload di 2 tempat, yakni di LKE 5 maupun di LKE 20. Karena penjelasan tentang GSBPM itu juga menyangkut tentang literasi statistik. Makanya dalam target Majapahit itu kami minta minimal aparat desa ataupun perangkat kelurahan yang hadir itu minimal 75% agar memenuhi skor tertinggi yang ada di LKE. Nah, kira-kira itu maksudnya Bapak Ibu dalam target Majapahit bulan ini kenapa literasi statistik itu secara khusus kami minta agar penyampaian materi GSBPM dilakukan dan kehadiran 3 unsur tersebut itu wajib di-highlight. Selanjutnya, Kabupaten Pasuruan, ada yang ingin ditanyakan. Kabupaten Pasuruan lumayan banyak yang join Zoom. Ada Mas Bob, Bella, Mbak Bella, Mbak Debita, Mbak Dina, Mbak Mia, dan Mbak Regina. Selamat siang Mbak Nofri. Selamat siang Mbak Bella. Ya, Mbak Nofri izin bertanya untuk keterangannya di sini Desa Cantik yang evaluasi bulan Mei itu yang pertama ada bukti penyampaian materi GSBPM belum dilaporkan. Sedangkan di laporannya itu kami sudah menempelkan foto gitu ya, Mbak, dan disertai dengan keterangannya di bawah fotonya gitu. Iya, Mbak. Nanti coba saya cek lagi ya, Mbak. Ini ketiga-tiganya ya, Mbak? Untuk Randu, kalau di sini untuk Randu itu sama Kepulungan, Mbak Novi. Padahal materinya sama ya? Enggak. Oh iya, siap. Nanti izin kami cek lagi ya, Mbak Bella. Terima kasih informasinya. Mbak mau tanya,
Ya, silakan. Tadi agak agak sedikit bingung yang di Majapahit ada dua tadi loh Mbak. Jadi kalau GSBBM-nya itu ditaruh di LKE 5 desa apa 19? Soalnya kemarin saya pikir itu yang LKE 5 itu literasi statistik yang GSBBM, terus yang LKE 19-nya saya taruh pengolahan datanya. LKE Apa 5 penyajian ya? Ya itu. ya 19 Pengolahan. itu Pengolahan. pengolahan. Mm-mm. Jadi di rancangan Majapahit kita kan setelah materi GSBPM disampaikan, dilanjutkan dengan pengolahan. Itu bisa digabung dalam LKE 5, literasi statistik, Mbak. Dan file yang sama bisa diduplikat ke folder LKE 20 untuk pemenuhan terkait literasi statistik GSBPM. Kalau yang penyajian itu kami minta di folder 19, realisasi. Em, Mbak Debita bingungnya maksudnya gimana, Mbak? Gini Mbak, soalnya eh eh, jadi bingung mau ngomong apa. Iya, kemarin itu kan, jadi sebenarnya kami itu yang GSBBM kan orang banyak ya Mbak ya literasi statistiknya. Jadi ya berbeda hari sama yang kami melakukan pembinaan pengolahan. Jadi kalau digabung gitu kayak daftar hadirnya juga beda-beda. Jadi ya yang LKL 5 saya taruh literasi statistik, pengolahannya saya taruh di 19. Kalau kayak gitu sudah benar atau seharusnya kayak gimana Mbak? Iya, sudah benar. Harusnya sih begitu, Mbak, di final LKE-nya. Lalu di LKE 19-nya itu digabung dengan semua kegiatan pembinaan yang pernah dilakukan. Oh Oh, gitu, iya. Sama iya, yang tadi ya Mbak, yang Bella bilang tadi, di Randup itu juga sama Pepulungan sudah ada fotonya, sudah ada penjelasannya, tapi masuk di evaluasi yang di SPP. oh iya, siap, Mbak. Nanti coba kami cek lagi ya, Mbak ya. Iya, makasih Ah, ah. Mbak. Kalau yang Kota Pasuruan ini, kalau sekilas saya lihat ini materinya memang ditaruh semua Kabupaten, Kabupaten Mbak. Kabupaten Pasuruan Ah, ini semua materinya dimasukkan ya di dalam laporan ya, Mbak ya. iya Mbak, nanti diperbaiki. Iya, Pak. Kami cek lagi ya Mbak. Mohon maaf kalau memang sudah ada, tapi kami kelewatan. Oh iya, sepertinya sudah ada kami kelewatan Mbak. Mohon maaf, nanti kami perbaiki eh, hasil pemeriksaannya. Mbak Ada Nofri, izin bertanya satu lagi. Untuk yang di poin 2, itu kan ada pejabat yang hadir pada sosialisasi hanya Kades. Belum di-highlight unsur masyarakat, agen statistik. Berarti di situ maksudnya di-highlight ini gimana ya, Mbak? Kan di situ kan ada jabatan. Nggak misalnya kebetulan agen statistiknya adalah kasih kesejahteraan misalnya. Berarti nanti gimana? Maksudnya dibulati terus ditulis agen statistik ditambahi keterangan agen statistik begitu kan Mbak? bisa apa ini Jabatannya Mbak? agen. Atau jabatannya agen atau gimana untuk kedepannya berarti penulisannya gitu Mbak. Desa apa Mbak? Ini desa yang Desa saya Kepulungan Mbak Nofri. pembinaan literasi ya Mbak? Atau Nggih, yang literasi. pemerintah Mbak? Mbak yang bertanya Mbak Bella ya? Nggih Mbak. Ya, izin Mbak Bella ini share screen saya sudah terlihat? Sudah Mbak Nofri. Ya, siap. Jadi maksud kami highlight itu, ini contohnya, misalnya Kabupaten Probolinggo, dia meng-highlight dikasih tanda bintang. Tanda bintang itu artinya perangkatnya, yang di-highlightnya itu agennya. Sisanya itu ada perwakilan masyarakat dan juga ada dari BPS. Yes, Jadi kan bisa seperti itu Mbak. Atau contohnya ini, sorry ini punyanya Sumenep, bisa juga seperti itu, di-highlight dengan berbeda warna, ataupun mungkin contoh-contoh yang lain. Oke, ya siap. Terima kasih Mbak Nofri sudah jelas. Ya, Nanti akan kami perbaiki. iya, Mbak tanya lagi dikit. ya, Mbak Devita. Iya, mohon maaf. Yang perwakilan masyarakat itu apakah kalau
PKK, BK, BKB apa, BKP itu, terus RT RW itu masuk perwakilan masyarakat nggak, Mbak? Ya, betul, masuk perwakilan masyarakat. Oke, baik, Mbak. Ya, mahasiswa KKN yang uh, kami dihitung sebagai masyarakat, Mbak. Ada lagi? Mbak mau Oh, nanya, ya izin silakan bertanya. Mbak Sagar. Iya, Bentar, kan yang tadi perwakilan desa itu ada 75% ya. iya betul. Nah, jadi kalau misalnya orangnya 10 gitu, 8, 7 sampai 8 itu dong jadi Iya, perwakilan desanya. betul. Itu perwakilan desa termasuk agen statistik atau tidak? Jadi, Termasuk kan oh agen termasuk ya, statistik minimal harus ada dari perangkat ya, Mas. perangkat ya. Oh ya Heeh. udah. Baik-baik. Perangkat Jadi yang kami maksud juga harus masuk dalam SOTK, Mas. Jadi SOTK ya. SOTK itu kan dari sekdesnya, Kaur, dari kaur. KUR, kasih dan Nah, stafnya. oh ya ya. Ya, Jadi setelah intinya, 75% itu termasuk agen statistik yang dia perangkat betul, desa ya. betul. Oh ya. Ya, Siap, siap. siap. Itu pun hanya satu kegiatan saja sudah memenuhi itu, kami hitung sudah mencukupi gitu Bapak Ibu. Jadi tidak semua kegiatan harus 75% itu wajib hadir karena tidak memungkinkan juga. Pokoknya satu saja sudah dilampirkan seperti itu, tim penilai sih saya rasa sudah oke, sudah memberikan skor tertinggi. Tadi kita di 14 ya, Kabupaten Pasuruan. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada ke Kabupaten Probolinggo, ada Mbak Nova aja, ada yang ingin ditanyakan Mbak Nova? Cuma leafletnya kemarin kelupaan ngasih logo Discan sama Pemkab. Aja nanti kita perbaiki lagi. Iya, siap Mbak. Kalau yang leafletnya Kabupaten Probolinggo ini kayaknya perlu ditambahin data lagi deh Mbak. Oh Tadi gitu. saya lihat sekilas kayaknya masih narasi aja, kayaknya perlu ditambahkan minimal satu atau dua data dalam bentuk grafik gitu. Yang kemarin soalnya emang mencoba. Iya. Ya, terima kasih Mbak Nova. Selanjutnya dari Situbondo, Mas Aminin. Mohon maaf masih mute tadi. Ya, Ya, sementara silakan. sendirian Mbak untuk mengikuti Zoom ini. Teman-teman yang lain lagi sibuk semua. Ya. Jadi sementara kita ngikuti dulu Mbak. Yang tadi evaluasi sementara akan kita coba perbaiki terkait dengan laporan yang kita jadikan satu, nanti akan kita masing-masing desa. Memang pembinaan kemarin kita jadikan di satu desa, terutama di desa Panjukudul selaku desa utama pembinaan kami. Sementara itu Mbak. Ya, terima kasih Pak Mimin. Eh, ya, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Rizky Jember. Izinannya, jika kombinasi gimana Mbak? Misal saat sosialisasi di kecamatan juga ada materi jelas BPM yang hadir perangkat. Kalau di bulan Mei yang hadir untuk masyarakat dan agen. Eh, untuk sementara tidak bisa kayaknya Mbak Rizky, tapi nanti coba saya tanya dulu ke pusat. Kayaknya yang dimaksud dalam kehadiran tiga unsur itu dalam satu kegiatan yang sama. Jadi kalau terpecah-pecah gitu kayaknya belum memenuhi. Tapi nanti untuk kepastiannya saya tanyakan dulu ke pusat bagaimana Mbak Rizky. Selanjutnya 11 Bondowoso ya. Bondowoso ada Mas Bastian dan Mbak Dia Ajeng. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ya, baik Mbak Novi. Iya, Baik. Pak, silakan. Kemarin tadi barusan selesai ya, kita kan melakukan pendataan DTSEN untuk tema yang kita angkat. Ini untuk Bondowoso di 3 desa itu selalu. Tadi masih sudah tahap briefing ketiga desa tersebut, baru aja pulang. Itu aja Mbak Novi.
Itu ngambilnya cuma skill tertentu aja ya, Pak? Atau Iya, semua? semuanya mirip pertanyaan seperti yang ada di desain variabel-variabel. Kita bikin semacam aplikasi simple gitu aja. Lalu cakupannya That's apa? it. Cakupannya semua warga desa. Eh, Kalau untuk awalnya ada desa yang menyanggupi satu desa, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi kemudian kita ambil contoh beberapa dusun saja. Ya, oke. Terima kasih Pak Terima Bastian kasih. atas informasinya. Semoga sukses pendataannya. Oke, Eh, terima kasih. Sama-sama. Banyuwangi, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Abdul Hadi, Pak Lukman, Pak Khalid. Dari Banyuwangi. Lanjut, Mbak. Oke, siap. Jember, tadi Mbak Rizky, pertanyaan saya sudah terjawab atau ada pertanyaan lagi? Oh, saya Mbak. Dari Jember, Pak Endi, silakan. Oh iya, ingin menanyakan ini aja Mbak. Tadi kan disampaikan di slide Mas Nanang yang pengantar. Jadi tiap kabupaten kota itu kan minimal satu satker satu desa gitu ya. Untuk yang dinominasikan. Betul, Pak. Ya, Minimal satu minimal satker, satu. satu desa. Ya, jadi kalau misalkan kan ada 3 nominasi gitu ya. Jadi kalau misalkan Jember misalkan, jadi cuma ada 1 nominasi, berarti di slide yang keempat itu kan 2 desa yang tidak dinominasikan hanya memenuhi LKE 3, 5, 6, 9, 18, 21 dan laporan akhir gitu ya. Betul, betul, Pak. Jadi nanti untuk yang 2 tidak dinominasikan berarti hanya LKE 7 ini Mbak ya, LKE Iya, 7 LKE ini ya. betul. Ini apakah nanti perlu disampaikan Mbak mana desa yang masuk nominasi nanti misalkan, karena nanti terkait dengan evaluasi. Hmm. Nanti coba kami diskusikan dulu ya Pak di provinsi kira-kiranya itu bagaimana. Tapi sih kemungkinan ya, kami juga belum dapat arahan dari pusat terkait awardingnya dari pusat itu apakah awardingnya itu hanya khusus untuk yang dinominasikan aja, lalu yang tidak dinominasikan apakah tidak nilai lebih lanjut atau bagaimana gitu juga belum ada arahan lebih lanjut Pak. Jadi kalau ada informasi terkait itu akan kami sampaikan. Tapi untuk sementara sih untuk menjaga semangat dari masing-masing desa ya, semangat pembinaannya sih tidak perlu untuk sementara jangan disampaikan gitu Pak. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Endi. Dari Lumajang, Pak Suprihanto. Dan dari Lumajang ada yang ingin disampaikan? Tidak ada karena ketuanya saya cuti, Oh iya Pak. jadi saya ngerjakan Sakernas. Oh Coba pendengar, terima kasih. iya, terima Ya, kasih Pak. Semangat Pak mengerjakan ya, saran. ya, pengawasan. Iya. Kabupaten Malang ada yang ingin disampaikan Mbak Trisna? Kalau 06 Kabupaten Kediri ada Pak Agus, ada yang ingin disampaikan mungkin? Dari Kabupaten Blitar ada ada Mbak Ulfa, Pak Wahyu, Mbak Sri, Mbak Ega, Pak Dian, Pak Anilur, ada yang ingin disampaikan dari Kabupaten Blitar atau yang ingin ditanyakan? Izin Mbak Novi, boleh? Iya, silakan Mbak Ulfa. Eh, Sebelumnya terima kasih Mbak Novi atas evaluasi dan pendampingannya terhadap pelaksanaan Desa Cantik yang fisik dan itu tentunya sangat membantu kami walaupun kadang-kadang juga Mbak Ulfa, mohon maaf suaranya tidak bisa kami dengar. Iya, Bergema iya, iya, iya. gaung seperti itu. Halo, tes, Ya, sudah Mbak?
Silakan Mbak, coba dilanjut Mbak. Oke. Sebelumnya terima kasih Mbak Novi atas evaluasi dan pendampingan kepada kami. Tak singkat ya, Elena. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Novi, ketika dari 3 desa itu ada yang ininya sama, temanya sama, terus misalkan kami lakukan pembinaannya di satu waktu, seperti kayak kemarin waktu pembinaan penyajian dan pengolahan data, kami jadikan satu. Nah, itu laporannya kan tetap masing-masing ya Mbak Novi ya. Tetapi untuk daftar hadir dan undangan itu apakah tetap harus masing-masing ataukah boleh satu untuk semua Mbak Novi? Dijadikan satu. Oh iya, itu Eh, aja. Boleh dipisah, boleh disatukan. Kalau disatukan, maka ada catatan gitu, keterangan gitu Bu di kolom catatan di daftar hadirnya. Agen statistik desa apa gitu. Biar kami yang memeriksa pun tahu oh ini digabung maksudnya. Oh gitu, berarti nanti untuk laporannya pun tinggal kita duplikasi jadi 3, cuma covernya masing-masing gitu Mbak Novi ya? Ya, bisa seperti Oh itu boleh. Bu. Oh Ya. oke, siap. Oke. Termasuk untuk misalkan rancangan kuesioner dari 3 desa itu kan kami yang 3 desa sama-sama mengambil UMKM. Itu baik SOP, buku pedoman, kemudian rancangan kuesionernya itu boleh kami samakan ya Mbak Novi ya. Boleh Ketika sama, memang mereka tujuannya sama, boleh. boleh sama. Ya. Ya, membuktikan itu Mbak Novi. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Ulfa. Ada pertanyaan lagi dari Kabupaten Blitar? Kalau tidak ada dari Tulung Agung, Mbak Alfiani ada yang ingin disampaikan? Eh, ya Mbak, sejauh ini belum ada sih Mbak. Mungkin perbaikan ini ya, bukti dukung yang sudah kami kirim. Karena memang beberapa belum maksimal ya ininya untuk bukti dukungnya gitu. Mungkin itu aja sih Mbak. Nggak banyak. Oke. Dari Trenggalek mungkin Mas Algar ingin menyampaikan pertanyaan lagi atau ada Pak Samsudin, ada yang ingin ditanyakan? Dari Trenggalek, Mas Samsudin atau Mas Algar? Kalau tidak ada dari Ponorogo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Arif, Pak Buyung, Mbak Wahyu, dan Pak Tripuji. Izin Mbak Novi, Siap, siap Pak Buyung. nanti mungkin ditambahkan teman-teman yang lain ya. Yang pertama, kaitannya dengan yang Desa Ngendut dulu, yang dukungan SE belum bisa dikategorikan itu yang seperti apa ya maksudnya? Kenapa belum itu? Apakah harus video atau bagaimana? Yang Desa Ngendut di catatannya Ya, itu, ini sebentar saya buka ya Pak. nggih, sini. Eh, Boleh saya share screen atau bagaimana Pak? Gimana? Eh, di sini kan tampilannya itu seperti laporan kegiatan ya Pak, bukan bentuk dukungan. Bentuk Eh, dukungan yang kami, untuk yang ininya Mbak, yang Instagramnya, iya, bentuk dukungannya itu kayak ayo sukseskan gitu-gitu gitu Pak. maksudnya Bukan berarti sosial berupa ekonomi, berupa video ya, tidak video harus berupa video, video. Ah. foto pun tidak masalah, foto flyer, Eh, bung hitung seperti itu Pak. nggih. Enggak maksudnya kalau yang Instagramnya itu kan sebenarnya captionnya sudah ini ya, Desa Ngendut siap mensukseskan sensus ekonomi tanggal ini sekian kayak itu gimana itu? Fotonya sih mungkin Pak yang belum bisa dikategorikan sebagai Ah, dukungan. oh gitu, Ya, belum. itu kan kayak foto orang lagi bersama, ada sebuah kegiatan gitu ya, Oh Pak ya. gitu. Oke oke oke. Uh, Oke. jadi maksud dukungannya itu misalnya ada Kurang ya, figur, ya, kurang ya, berasa ya. maksudnya ada figur kepala desa atau lurah gitu yang dijadikan sebagai figuran nih. Oke oke siap siap siap. Oke, terus berikutnya mana tadi? Pranala sudah ada belum delegalisasi?
Dadar. Saya share screen aja, Pak. Gimana gimana? Saya share screen aja. Nggak usah malu Mbak dilihat teman-teman yang lain. Ya kan ya biasalah orang tulisannya tanggal 13 tapi yang dilampirkan tanggal 6 kan malu kelihatan banget nanti kan biar nggak ditiru. Kalau kalau saya nanti biar yang teman-teman yang lain ya itu aja sih kalau dari saya. Oh ya sama pesan sama Pak Nanang minta tolong naikkan gaji Mbak Novri Pak Nanang. Makasih. Tuh, makasih banyak pokoknya Mbak Novri. I love you so much pokoknya. Mas Buyut Mungkin nggak tahu teman-teman gimana? lain bisa nambahkan atau mungkin maunya ditanyakan yang di Ponorogo. Monggo. Itu aja kalau saya. Izin saya matikan mic-nya, Pak Buyung. Saya ke Pacitan, Pak Angga mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Novi, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, salam waras, salam sehat selalu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kewarasan, ya. Bapak Ibu semua, seneng lihat ndelok Mbak Novi bisa ketawa, Mas Buyung bisa ketawa, Pak Teddy ini. Senyum Pak, ya. Nah, ngoten Ya. lah. Hasilnya gak senyum Pak, ngeluh Oh lah, enggak. ngoten ya. Iya. Oke, salam waras, salam sehat selalu Bapak Ibu semua. Kemudian yang ingin kami sampaikan, yang pertama berkaitan dengan apa namanya kegiatan yang terlalu crowded ini terus terang membuat kami ini nge-lag ya kadang sampai Mas Nizar barusan Japri ini nge-lag sing di Mas yang gini gitu kan. Gitu ya itu wajar ya semua kabupaten sama ya sama terus mungkin mohon maaf kalau misalnya belum ngisi atau mungkin tidak lengkap atau sama saya yakin semua kabupaten sama ya intinya tidak ada niat tidak melengkapi apa nyalah-nyalah kecuali Buyung ya tadi rapat tanggal 13 ditanggali tanggal 6 gitu itu Buyung tok sih kayak gitu sing kami enggak ya enggak ya itu ini aja terus kemudian berikutnya yang kedua eh, kayaknya eh, pengecekan ini pun juga kayak ini ya skripsi kayak gitu ya ketemu dosen pembimbing sing gawala gitu apes gitu. Diarani apes ya apes, tapi diarani beruntung beruntung juga karena nanti hasilnya tentu akan lebih baik. Tentu oh iya teliti gitu, kurang titik koma pun ketahuan gitu ya. Tapi lek mana sing nggak seneng diteliti sampai detail ya apes banget iki. Ini we delalah kedenangan tanggalnya rapas. Kayak mungkin di kami sendiri, kami berusaha lengkap, berusaha panjang, salah juga laporannya salah, ketahuan, kelengkapan gitu. Ininya ya oke lah nggak apa-apa nanti akan kami perbaiki sesuai dengan permintaan gitu aja. Nah mungkin gini aja saran ya berkaitan dengan itu. Di grup chat, chat meeting Zoom ini juga sudah ada. Terus sing diinginkan seperti apa? Contohnya praktek baiknya itu seperti apa? Biar kami bisa langsung, oh sing apik kayak ngono, ya wis langsung kita ATM sesuai dengan kayak gitu lah. Kalau yang diminta seperti itu, ya wis kami nggak akan nambah-nambahin, nggak akan ngurang-ngurangi. Pelek persis pada gue langsung to the point, langsung nggak ada kelebihan, nggak ada kesalahan. Itu. Terus kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa namanya pembinaan desa ini kan yang kayak daftar hadir. Kalau undangan otomatis dari desa atau otomatis ya pasti ya. Kalau daftar hadir itu pembuat daftar hadirnya yang di bawah itu sebaiknya siapa? Apakah dari desa atau dari kita, kami? Nah, kemudian kalau dari desa, nih, misalnya ke desa nih, harus dari desa misalnya itu. Nah, di kami sendiri, di kami, maksudnya di Tebes Pacitan itu kami include-kan, kami jadikan salah satu, kami branding lagi pembinaan literasi di desa, pembinaan literasi, apa-apa macam-macam pembinaan di desa ini kami jadikan salah satu poin juga untuk di PAK, KPPP lah, gitu-gitulah. Itu kami branding dengan senada Selasa Literasi Statistik Desa. Nah, artinya seperti ini pembuat daftarnya otomatis kalau di kami karena ini kebutuhan kami untuk PAK, PEK, PPPP itu akhirnya kan kami jadikan pembuat daftarnya kami gitu. Nah, seperti ini yang benar bagaimana? Ini juga mungkin kami butuh ilmu. Kalau harus ada dua, desa ada, ya, ya kita buatkan dua nanti. Bisa gitu, maksudnya kayak gitu.
Terus kemudian yang terakhir seperti apa namanya jadwal nggih. Jadwal mungkin kalau kami lihat di ininya kami masih dalam on the track ya. Cuma mungkin kami nanti akan sedikit molor karena mungkin untuk pengumpulan datanya ada salah satu desa di kami itu ada proses pendataan atau pengumpulan data primer yang mana itu nanti sampai kalau kemarin rembukan dengan pihak desanya dan semuanya karena alhamdulillah kepala desanya antusias, masyarakat kepala RT-nya antusias, bahkan bersedia juga turun ke lapangan dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti sampai minggu kedua bulan Juni. Nah, itu setelah itu baru ada analisis dan lain sebagainya tahap selanjutnya. Mungkin agak molor sedikit gitu ya. Kalau masih di bulan Juni saya masih aman lah. Itu. Eh, mungkin itu yang kami apa dari kami gitu. Oh ya, satu lagi mungkin untuk monografi yang terakhir untuk monografi tadi juga ada permintaan gitu, template ya semacam itu. Nah, kami sendiri juga nggak tahu ya, makanya kami kemarin just pasang di lah monografi ngeterannya nanti akan ada di komen atau evaluasi dari provinsi seperti itu. Nah, makanya butuh template-nya sing bener kayak apa sih monografi, profil apa gitu. Untuk leaflet kami sudah menyiapkan juga sebenarnya. Terima kasih Mbak Novi. Kalau Mas Buyung tadi bilangnya love you Mbak Novi, ya kami itu thumbs up gitulah. Keren Mbak Novi dan tim ini luar biasa ya. Saya yakin juga di provinsi juga banyak kesibukan. Terima kasih sudah mau membimbing kami. Yus metani sampai titik komanya di kami. Masukan-masukannya sangat berarti bagi kami. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Pak Angga. Eh, Kita jawab dari yang pertama ya Pak, yang terkait pemeriksaan kami yang mungkin terlalu teliti ya Pak. Di pusat itu bahkan lebih lebih saklek lagi Pak. Bahkan mungkin curhat ya Pak. Tahun lalu itu Gresik dan Tuban itu kan posisinya juara 4 dan juara 5. Pas kami lihat hasil desk evaluation-nya itu yang dikurangi itu gara-gara satu publikasi itu ada yang satu tabelnya tidak ada sumber. Itu tok langsung dikurangi nilainya. Padahal itu satu dari sekian banyak. Jadi memang kenapa kami di provinsi sudah buat seketat itu karena nanti di pusat itu pun juga akan seketat itu, Pak. Jadi kalau bisa uh, semua yang kita uh, sediakan itu sudah memenuhi target yang diharapkan pusat. Jadi kalau memang sudah sesuai dengan yang diharapkan pusat ya bisa masuklah dalam penilaian mereka. Kira-kira begitu. Mohon maaf ya Pak Angga dan Bapak Ibu semua kalau mungkin hasil pemeriksaan kami kadang-kadang mungkin terlalu ini ya, terlalu cherry picking atau gimana ya, kok Enggak, terlalu Mbak, tetap berlebihan saya di suka yang komen seperti gitu. itu. Bagus, Mbak. Aman-aman, Mbak. Kami juga seneng kok. Tenang aja. Kita senang yang seperti itu. Naikkan Eh, gaji Mbak Nofri pokoknya. setuju, setuju. Hidup Mas Buyung sama Mbak Novi. Izin mematikan mic-nya. Lanjut ya. Lalu terkait daftar hadir itu tidak ada ketentuan siapa yang harus membuat eh, undangan itu yang memang wajib dari eksternal. Kalau daftar hadir silakan mau dari BPS juga boleh, mau dari desa juga boleh. Bahkan untuk daftar hadir mau pakai web apps, pakai daftar hadirnya BPS gitu juga boleh. Tidak ada ketentuan, tidak ada masalahnya. Permasalahannya di daftar hadir itu yang kami harapkan khusus untuk LKE yang secara khusus meminta ini harus hadir siapa. Contohnya LKE pencanangan itu kan diminta harus hadir pejabat. Jadi daftar hadirnya itu di highlight, itu yang kami komen. Begitu pula bukti dukung terkait pembinaan atau literasi. Yang diminta itu kan kehadiran 3 unsur tadi, ada perangkat, ada agen, ada masyarakat. Itulah yang di highlight di dalam daftar hadir. Itu saja yang kami minta terkait daftar hadir, terkait highlight-highlight yang kami minta dalam daftar hadir. Untuk bukti dukung yang lain, dapat hadirnya silakan kami bebaskan. Selanjutnya, kalau tadi informasinya ya akan ada pengumpulan data hingga minggu kedua Juni. Untuk outputnya itu, kalau terkait target Majapahit ya, kami kan hanya menargetkan satu output statistik saja. Jadi tidak harus yang berkaitan dengan pengumpulan data yang sedang Bapak Ibu laksanakan. Misalnya di Pacitan itu mengambil tema UMKM ya, Pak Angga ya? Atau mengambil tema Iya, betul. pelayanan. Iya.
Ya, UMKM. UMKM. Nah, tidak harus output tentang UMKM itu. Misalnya, di bulan ini kan kalau tidak salah Pak Ciptani itu menguploadnya monografi sama profil ya. Jadi, monografi misalnya sudah jadi, bulan depan bisa profil. Bisa salah satu. Atau juga leaflet atau booklet. Tidak harus yang berhubungan dengan tema yang Bapak Ibu ambil. Selanjutnya untuk template monografi dan profil nanti akan coba kami buat sesuai dengan peraturan yang ada di dalam LKE. Harapan kami sih bisa dipakai template itu. Kalau misalnya datanya tidak ada, bisa dihapus nanti Bapak Ibu rinciannya di dalam template tersebut. Warna, layout, segala macam silakan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Eh, Kira-kira sudah menjawab semua pertanyaannya Pak Angga atau tidak ya? Siap, sudah Mbak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Mbak Novi dan tim. Terima kasih Pak Angga dan Bapak Ibu semuanya. Semuanya sudah dipanggil ya. Ada yang ingin menyampaikan pesan-pesan lagi mungkin sebelum kita tutup atau saya persilakan Pak Nanang mungkin ingin menyampaikan beberapa hal mungkin. Baik, terima kasih Mbak Novi dan teman-teman sekalian. Saya teringat betul kata-kata Mas Bayu ke beberapa waktu yang lalu. Di tengah gempuran pekerjaan yang luar biasa, kita yang di bawah harus saling guyup, saling kompak, dan saling rukun. Nah, itu saya sepakat. Sebenarnya kita semua ini sama, Bapak Ibu. Bapak Ibu di kabupaten kota, kami di sini, itu dalam posisi yang melaksanakan titah dari pimpinan, di mana kita harus mengamankan apa yang sudah digariskan. Ya, tapi memang kalau dari sisi beban teman-teman yang di kabupaten kota jelas itu juga lebih berat karena semuanya muaranya di kabupaten kota. Terima kasih sekali lagi tak terhingga kepada teman-teman semuanya atas kebesaran hati dan kerja kerasnya yang luar biasa. Ini semua juga tidak mungkin tercapai sampai dengan titik saat ini kalau Bapak Ibu juga tidak mengupayakan di kabupaten kota masing-masing. Nah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kami terus berupaya. Mbak Novi juga terus berupaya untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Bapak itu kaitannya dengan desa cantik. Mudah-mudahan nanti ketika dalam proses penilaian, lagi-lagi BPS Jawa Timur berada dalam jajaran yang bisa dibanggakan. Mungkin itu Mbak Novi dari saya. Sekali lagi terima kasih atas masukannya dan jangan segan, jangan sungkan karena sekali lagi kita adalah tim sosial BPS Jawa Timur semuanya. Kalau ada yang tanyakan monggo nggak usah sungkan-sungkan. Kalau kami juga mungkin cerewet dalam menagih itu ya mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kami pun juga sudah mempertimbangkan bagaimana kondisi Bapak Ibu di kabupaten kota. Mungkin itu aja Mbak Novi. Terima kasih banyak sekali semuanya sekali lagi. Terima kasih Pak Nanang dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Halo Descan kedua 26 Mei 2026. Dengan demikian kita akhiri. Mbak Oh, Novi, sebelum silakan Pak tutup, Teddy. ya, udah ingin konfirmasi aja. Mungkin nyambung dari apa yang disampaikan Pak Nanang tadi bahwa itu apa di kabupaten kota ya teman-teman di kabupaten kota itu lagi padat-padatnya kegiatan ya apalagi menjelang sensus ekonomi 2026. Nah, kami memang berupaya Mbak, artinya kegiatan Desa Cantik ini bisa selesai sesuai jadwal dan hasilnya juga bagus. Itu harapan kami dari awal. Ya, setelah berjalan di posisi sampai sekarang ini karena benturan SE dan kegiatan lain, sehingga ya mohon maaf kami belum bisa memenuhi target. Artinya belum belum lengkap lah. Tapi yang kami tanyakan di sini Mbak Novi, apakah dari jadwal semula Desa Cantik itu ada perubahan, Mbak? Artinya perubahan jadwal mengingat adanya SE karena gini, Mbak.
kalau ya mohon maaf ini sebelumnya ya, kalau jadwal semula tetap diupayakan ya itu ya bisa sih, tapi mungkin hasilnya kurang kurang bagus. Artinya apa ya, terkesan kayak dipaksakan gitu bang. Hati mohon petunjuk terkait ini supaya semua bisa jalan, desa cantik juga bisa hasilnya membanggakan, dan kita di bawah ini di kabupaten kota juga bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Mbak Novi, mohon petunjuknya, terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Terkait jadwal, sejauh ini kami belum menerima informasi ya apabila ada perubahan jadwal. Ya. Tapi kemungkinan kecil Bapak karena direncanakan awardingnya itu di HSN Pak, 26 September. Jadi Oh ya gitu ya. sepertinya tetap di minggu pertama dan minggu kedua Agustus itu penilaian mandiri atau semua bukti dukung harus Bapak Ibu submit. Kayaknya tetap dilaksanakan di minggu pertama dan minggu kedua Agustus. Oh ya, ya. Kayaknya menurut saya sih sulit untuk ditawar ke pusat Pak, karena mereka itu goalnya ingin HSN itu ada awardingnya seperti itu Pak. Sudah menjawab Pak Teddy ya? Ya, ya, ya. Tetap kami upayakan Mbak, insya Allah bisa terlaksana. Terima kasih. Ya. Sudah aja Pak Teddy ya. Semangat buat tim Bangkalan. Oh iya, iya. Saya dengar-dengar dari UNESA ya, dari Putek Onisa kan juga KKN-nya di Bangkalan ya, Pak Ya, Teddy. ya, kemarin. Ya, Ya, semoga sama dari Pak siapa kemarin? Pak Heri ya, ya. Pak Heri sama Bu siapa Mbak dari IPDS tuh? ya Mbak Irin. Ya Mbak Irin, ya ketemu kemarin Ya, di Kecamatan Kamal. Ya, ya, semoga dari Putek Unesanya ya bisa membantu ya, Pak, membantu meringankan bebannya ya, Pak ya. amin, amin, amin. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Jadi sepakat ya Bapak Ibu, izin bulan depan assignment Majapahitnya ada dua. Satu itu eh, output, satu itu laporan pembinaan atau kunjungan. Siap, siap. Eh, Mengingat kayaknya ya bulan depan itu ada 2121 sensus ekonomi, kalau bisa dilaksanakan sebelum itu biar tidak bertabrakan. Itu ya Bapak Ibu, mohon izin dan mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau gitu izin menutup acara Halal Descan ini. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Izin and meeting ya. Makasih Pak Rohim dan semuanya.